Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini satu topik bahasan yaitu yang berkaitan dengan materi iman, Islam dan ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Iman, Islam, dan ihsan ini adalah tiga bagian yang tidak terpisahkan. Seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia dalam akidah keislamannya harus ada iman. Kemudian dibuktikan ketika sudah berislam dan beriman, maka dia juga harus berperilaku ihsan dan seterusnya. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Nah, yang pertama kita akan bahas yang berkaitan dengan iman. Iman dalam pengertiannya adalah meyakini di dalam hati, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tasdiqun fi qalbi. Jadi seorang yang merasa dirinya atau mengaku dirinya orang yang beriman, maka keimanan itu harus diyakini dalam hati. Setelah diyakini dalam hati, harus diucapkan. Iqrar bil lisan. Diikrarkan dengan lisannya bahwa saya beriman. Beriman kepada apa? Kalau Islam berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya nanti pembahasannya ada beberapa rukun iman yang kita pahami bersama. Kemudian bukan hanya meyakini dalam hati, kemudian bukan hanya juga mengucapkan dengan lisan, tapi bukti dari keyakinan dalam hati, bukti dari ucapan lisan itu harus kemudian diamalkan, diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sesuai dengan keyakinan dan ucapannya itu. Maka itulah kenapa kalau kemudian ada orang yang meyakini dalam hati sesuatu tapi perbuatan dan ucapannya berbeda dengan keyakinan hatinya, maka dia sering disebut dengan orang munafik. Dan orang munafik ini amat sangat dicela dalam Islam. Ya. Amat sangat dicela dalam Islam. Makanya agama Islam mengajarkan kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Itulah wujud keimanan yang sebenarnya. Kalau kita meyakini dalam hati Tuhan kita adalah Allah, maka kemudian kita yakini, kita ucapkan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu wujudnya apa? Kalau kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, berarti kita harus menunjukkan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dengan wujud nyata dan juga menjauhi larangan-larangannya dengan perbuatan-perbuatan yang nyata pula. Itulah iman. Jadi bukan hanya sekedar diyakini saja atau diucapkan dalam lisan saja, ya, yang kemudian bisa jadi perbuatannya berbeda dengan keyakinan dan ucapannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Kabura maqtan indallahi, itu dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat sangat murka kalau kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan. Di lisannya mengucapkan A, tapi kemudian dalam perbuatannya mengucapkan B. Hatinya meyakini A, tapi kemudian perbuatannya melakukan perbuatan B. Maka inilah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian secara umum definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambahan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Jadi apa yang ada dalam hati dan apa yang di dalam ucapan itu merupakan satu kesatuan. Prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam saat keyakinan. Maka orang beriman disebut dengan orang yang jujur. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dalam hatinya, maka sama dengan apa yang dia lakukan.
dia memiliki prinsip dan juga pandangan dan sikap hidup yang jelas. Makanya tadi satu di antara yang Allah benci adalah orang yang antara hatinya, ucapan dan perbuatannya berbeda, yang sering kemudian disebut dengan orang munafik. Makanya dalam Al-Quran orang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di dasar neraka yang paling bawah. Ya, orang-orang munafik akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita kemudian lihat dalam penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian ada hadis yang panjang, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan tentang apa itu iman. Akhbirni anil iman. Maka kemudian Rasulullah menjawab, iman itu adalah kalau meyakini atau beriman kepada 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Baik buruk semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat ini, rukun iman merupakan hal-hal yang bersifat batiniah. Rukun iman merupakan hal-hal yang bersifat gaib. Karena keimanan, ya, keyakinan itu pada awalnya berada dalam hati, dan ini susah untuk dideteksi. Keyakinan kita kepada Allah, hal yang gaib. Iman kita kepada malaikat, hal yang gaib. Iman kita kepada kitab Allah, kalau Al-Quran, iya ada di hadapan kita. Tapi kemudian kita yakini bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil, yang semua juga harus kita imani adanya, pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad. Tapi kan kitab-kitab itu sudah tidak ada. Jadi keyakinan itu harus tetap mantap bahwa ada pernah Allah turunkan kitab Zabur, Taurat, dan Injil sebelum Al-Quran. Tapi itu semua sudah gaib, sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita pada periode diturunkannya oleh Allah kitab Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sampai nanti akhir zaman. Iman kepada Rasul pun demikian. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ataupun Rasul-Rasul sebelumnya. Tapi kita tetap yakini bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah. Nah, keyakinan sebagai Rasul inilah juga merupakan suatu hal yang pokok, bahwa semua Rasul-Rasul hanyalah utusan hamba Allah. Dalam Islam, keimanan kepada Rasul tidak disamakan dengan adanya keyakinan dengan agama-agama lain yang menyatakan ada Rasul yang kemudian dianggap kedudukannya sebagai Tuhan. Maka dalam kaidah Islam, dalam akidah Islam, Rasul semua adalah manusia yang menjadi utusan Allah untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan perbuatan akidah manusia yang salah. Iman kepada hari akhir, ini semua gaib karena tidak terjadi. Maksudnya belum terjadi. Hari akhir pasti akan terjadi, tapi kita belum merasakan. Makanya keimanan ini juga bersifat hal yang gaib. Iman kepada qada dan qadar. Ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi maupun yang belum terjadi, kita yakini bahwa Allah sudah merencanakan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Nah, kalau kita lihat kembali, ya, rukun iman ini sebagian besar adalah bersifat gaib, bersifat batiniah. Ya. Maka ini nanti berbeda dengan rukun Islam yang rata-rata adalah sifatnya lahiriah, harus dibuktikan dengan perbuatan. Kita bahas bagaimana Islam. Nah, Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya nanti dalam konsep ketuhanan, ya, dalam konsep ketuhanan bahwa yang pernah kita bahas, Allah itu di dalam bahasa Arab, dalam penjelasan juga nanti ada penjelasan tentang tauhid uluhiyah, ilah. Makanya kita bersyahadat dengan asyhadu alla ilaha ilah.
illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Makna ilah adalah yang disembah. Makanya mengimani satu Tuhan berarti adalah mengimani satu-satunya Tuhan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam yang kemudian kadang-kadang dalam kehidupannya mengimani Allah sebagai yang disembah, tapi kemudian dalam perbuatannya ketika permintaan tolong yang berkaitan dengan akidah, dia masih juga minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala bisa menentukan baik dan buruk. Nah, ini musyrik. Inilah nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, dengan lebih dari 1,4 miliar orang yang di seluruh dunia yang mengikuti agama Islam, nah Islam ini memiliki arti penyerahan, penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan ya, apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupan dunia ini untuk kita, maka kita serahkan semuanya. Apapun yang diperintahkan Allah berarti kita harus mengikutinya. Nah, ini. Dan kalau kita lihat rukun Islam sebagaimana tadi rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, ya, zakat, puasa atau shaum dan haji. Nah, kalau kita lihat bahwa rukun Islam ini yang 5 cenderung adalah perbuatan-perbuatan yang harus dinyatakan dengan ucapan maupun perbuatan. Bisa dilihat. Kalau keimanan tadi bersifat gaib, bersifat abstrak, tapi kalau syahadat ini adalah suatu realitas real yang harus kita lakukan. Syahadat, coba kita lihat, adalah sesuatu yang harus diucapkan ketika dia bisa berbicara. Sholat harus diwujudkan dengan perbuatan, ada ruku, ada sujud, dan seterusnya. Zakat harus diwujudkan dengan membayar sejumlah tertentu. Puasa jelas diwujudkan dengan tidak makan minum sampai batas waktu yang ditentukan. Haji harus berangkat ke tanah suci Makkah untuk melaksanakannya. Nah, kalau kita lihat bahwa rukun Islam ini cenderung bersifat realita, bersifat ucapan dan perbuatan yang bisa dilihat oleh manusia lain. Makanya kalau kemudian kita lihat bahwa dalam rukun Islam ini cenderung bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat riya. Makanya hati-hati. Syahadat, mengucapkan syahadat bisa jadi bukan karena semata-mata Allah. Banyak orang yang mengucapkan syahadat karena terpaksa. Banyak orang mengucapkan syahadat karena ingin menikah dan seterusnya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Makanya hati-hati kalau orang yang mengucapkan syahadat hanya karena ingin menikah, masuk Islam hanya karena menikah, ini perlu nanti dipertanyakan. Pembahasan lebih lanjut nanti bisa dalam pembahasan yang lain. Salat apalagi juga. Salat adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Zakat sama. Puasa sama. Haji sama. Apalagi ibadah haji. Kadang-kadang diantar orang satu kampung, pulang dijemput orang satu kampung. Kalau tidak dipanggil haji, tidak menoleh. Nah, ini cenderung rentan terhadap penyakit riya. Makanya rukun Islam ini bersifat suatu hal yang realita, maka hati-hati dalam pelaksanaannya, jangan sampai kemudian tersangkut dengan penyakit yang namanya riya, ingin dipuji, pamer, beribadah bukan karena Allah dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika seseorang beribadah dalam rukun Islam ini yang 5 ini, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, ketika dia melaksanakan ini semata-mata kepada Allah, maka itulah wujud keimanan yang sebenarnya. Makanya iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi bukan karena Allah, maka keimanannya ini perlu dipertanyakan. Artinya hati, niat yang ada dalam dia melakukan ibadah ini berbeda dengan apa yang dia lakukan. Ini maka keimanannya sekali lagi perlu dipertanyakan. Ya, maka ketika kuat rukun Islamnya ini dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya, maka itulah kemudian menjadi bukti bahwa keimanannya adalah iman yang kuat kepada Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita bahas tentang ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab ialah kesempurnaan atau terbaik, kebaikan. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya, dan jika tidak mampu melihat Allah, maka meyakini bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Inilah
Makanya kalau kita lihat bahwa ihsan itu terbagi menjadi dua. Ihsan dalam beribadah kepada Allah itu kamu beribadah seakan-akan melihat Allah, dan saya yakin untuk kita ya manusia beribadah melihat Allah itu ada suatu hal yang mustahil. Makanya kemudian posisi kita pada hakikatnya adalah pada posisi yang B. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan ini adalah suatu hal yang niscaya, tidak bisa tidak, pasti. Makanya kalau hal yang pertama yaitu beribadah melihat Allah itu tidak ada manusia yang bisa, maka posisi kedua yaitu beribadah bahwa kita dalam beribadah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu keniscayaan. Maka seseorang yang kemudian sampai pada derajat ihsan ini, insya Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, ya, dalam suasana apapun, maka dia pasti akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihat dalam keadaan, suasana, situasi, dimanapun dia berada. Makanya inilah orang-orang yang akan lahir sebagai manusia-manusia yang jujur. Dia beribadah tidak lagi karena manusia, tapi dia beribadah karena Allah perintahkan dan Allah melihat bahwa saya ini beribadah atau tidak. Maka tidak mungkin dia bohong. Makanya banyak kisah ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah merasa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sudah mencapai pada derajat ihsan. Orang-orang seperti ini maka orang-orang terpilih yang akan diberi rahmat, yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang besar. Banyak kisah-kisah, banyak kisah masyhur. Sebagai contoh misalnya seorang pemuda yang dalam perjalanannya pengembaraan yang mencari ilmu, ketika dia kemudian haus mampir ke sebuah aliran sungai sekaligus ingin berwudu, maka dilihatnya ada buah yang hanyut di sungai. Maka kemudian karena dia merasa lapar pada saat itu, maka diambilnya buah itu. Karena buah ini sudah hanyut di sungai, maka dia merasa bahwa ini tidak lagi diperlukan atau tidak lagi ada yang punya. Maka kemudian diambilnya dan digigitnya buah itu masuk ke dalam perutnya. Tapi kesadaran kemudian bangkit dalam hatinya bahwa tidak mungkin buah ini tidak ada yang punya. Dan ketika dia makan sesuatu yang tanpa seizin yang mempunyai, maka berarti dia sudah memakan barang yang haram. Maka kemudian dia bertekad untuk mencari siapa pemilik buah itu. Sampailah di suatu kebun yang memang ada dahan yang menjuntai ke sungai, dan disitulah disamakan, ternyata buah itulah yang jatuh ke sungai, yang sampai kemudian hanyut sampai di tempatnya tadi. Maka kemudian dia datangi pemilik kebun, minta ridha untuk makan satu gigitan buah yang sudah dia makan tadi. Tapi ternyata pemilik kebun tidak meridhoinya. Maka kamu harus bekerja di sini dulu. Setelah perjanjian selesai bekerja di situ, ya, dia menyanggupi. Maka kemudian ketika masa perjanjian selesai, dia mohon izin untuk keridhaan dari buah yang pernah dia makan. Tapi pemilik kebun masih belum meridhokan apa yang dia makan. Padahal kalau kita pikir, kalau hanya satu gigitan buah atau satu buah saja, dengan bekerja sekian lama, maka itu sungguh tidak sesuai dengan nilai dari buah itu. Tapi masih belum diridhokan. Maka kemudian satu syarat lagi supaya aku meridhokan, aku ikhlaskan buah yang kamu makan. Tapi karena ini pemuda yang baik, ya, maka kemudian dia menyanggupi. Apa kira-kira syarat yang berikutnya adalah dia harus menikahi anaknya yang bisu, buta, tuli, lumpuh. Masya Allah. Coba bayangkan, hanya satu buah saja, dia harus menerima segala akibat demi keridhaan sang pemilik buah tadi, ya. Dengan yang terakhir tadi, menikahi seorang wanita yang bisu, buta, tuli, lumpuh. Kita bisa bayangkan. Ya. Tapi kemudian demi keridhaan dan kehalalan dari makanan yang dia makan, dia kemudian mengikhlaskan diri untuk menerima syarat terakhir dari sang pemilik kebun tadi. Maka kemudian dia dinikahkan dengan anaknya. Tapi Masya Allah,
Semua itu adalah atas kehendak Allah. Begitu selesai menikah dan syah menjadi istrinya, maka dia disuruh menemui istrinya di kamarnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang dilihatnya adalah seorang wanita salehah yang cantik, yang semua normal, semua sempurna, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli, tidak lumpuh. Maka kemudian dia bertanya kepada mertuanya, ini yang sudah menjadi mertuanya, tadi engkau mengatakan bahwa anakmu adalah bisu, buta, tuli, lumpuh. Maka dijelaskan dengan gamblang, maksud bisu adalah bahwa dia bisu terhadap perkataan-perkataan yang buruk. Buta adalah buta dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Lumpuh adalah dia menghindarkan diri dari berjalan, lumpuh terhadap berjalan di jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuli juga, tuli dari mendengar suara-suara yang dilarang oleh Allah. Semua yang diucapkan adalah kebaikan, semua yang dipandang adalah kebaikan, semua yang didengar adalah kebaikan, dan kemudian selalu berjalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wanita yang salehah. Inilah ketika seseorang sampai pada derajat ihsan dan dia kemudian keyakinan itu ada dalam dirinya, dia merasa diawasi oleh Allah, maka akan indah pada waktunya. Mungkin jalan berliku yang harus dia tempuh, tapi pada ujungnya adalah sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada mereka-mereka yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk, karena dia yakin bahwa segala perbuatannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihsan kepada makhluk Allah. Ihsan berarti berbuat kebaikan. Dari kata hasan. Maka bagaimana kita kemudian berbuat baik kepada harta kita? Harta dimanfaatkan, dicari dari cara yang halal, kemudian dimanfaatkan dengan cara yang halal. Dibagi harta itu, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ihsan terhadap kedudukan? Maka jadikan kedudukan, jabatan, pangkat itu sebagai wadah untuk berdakwah, wadah untuk menyebar kebaikan, wadah untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah amanah, maka jangan disia-siakan. Jangan sampai kedudukan itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk, korupsi, ya, kemudian semena-mena, kezaliman dan lain sebagainya dia lakukan. Inilah, maka orang-orang yang seperti itu lepas pangkat ihsan dari dalam dirinya. Bagaimana dengan ilmu? Berbuat baik dengan ilmu, maka memanfaatkan ilmu itu sebaik-baiknya demi kemaslahatan manusia lain. Sampaikan walaupun ilmu itu sedikit, tapi kalau disampaikan maka insya Allah akan ada manfaatnya. Ilmu, ketika seseorang kita ajarkan suatu kepandaian, suatu ilmu, orang itu mengamalkan, maka pahala bagi kita. Dan kalau ilmu itu diajarkan oleh orang lain lagi, maka sampai seberapapun keturunan ke bawah, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi kita, pahalanya akan kita terima sampai kemudian kita di liang kubur. Ada 3 hal yang dibawa oleh orang-orang yang meninggal. Semua yang lain, keluarga, harta semua hilang, tapi 3, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang manfaat, satu di antaranya, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian yang berikutnya ihsan terhadap badan, dirawat badan ini. Badan ini, jasad ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya ini kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan rusak dengan minum-minuman keras. Jangan rusak dengan tato-tato. Jangan rusak dengan merokok yang bisa membuat kita sakit dan seterusnya. Maka badan ini harus kita buat sehat, kita rawat, dan seterusnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berbuat baik kepada badan kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian